Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa. Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter. Dan saudara, perbincangan kita kali ini akan membahas dengan tema hipertensi, deteksi dini dan mencegah komplikasi. Satu tema yang mungkin saat ini banyak dirasakan atau diidap oleh beberapa masyarakat di Sumatera Selatan, khususnya di Indonesia. Dan ini kita akan berbincang segera dengan Dr. Novadian SPPDK GH Finasip yang merupakan pengurus ID cabang Palembang. Selamat sore dokter. Selamat sore. Iya, bagaimana hari ini? Masih cerah ya? Banyak pasien yang tinggal mungkin sore ini ya? Iya, harusnya jam praktek ini. Oh iya, betul. Tapi nanti dirapel ya dok ya habis acara ini. Baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi di acara ini di line telepon 0711 311 454 atau di nomor WhatsApp di 0823 1198 1790. Segera saja kita berbincang dengan Dr. Novadian ya. Kita panggilnya Dr. Novadian langsung ya. Ya, dokter, tema kita adalah hipertensi, deteksi dini dan mencegah komplikasi. Mungkin bisa kita mulai dari pemahaman tentang hipertensi itu ya, Dok. Seperti apa? Ya, jadi secara definisi darah tinggi itu bila tekanan darah di atas atau sama dengan 140, kan dia ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada range-nya gitu ya. Yang di bawahnya itu di atas atau sama dengan 90. Atau kalau dia sudah berobat, bila dia tekanan darahnya terkontrol tapi dia makan obat gitu. Dan yang paling penting, angka kejadian hipertensi di Indonesia ini cukup tinggi. Angkanya itu sekitar 30%, artinya hampir sepertiga penduduk Indonesia ini darah tinggi. Dan yang paling penting dipahami oleh masyarakat itu, darah tinggi itu adalah silent killer, jadi dia pembunuh diam-diam. Tanpa dirasakan. Betul, karena kan memang darah tinggi ini gejalanya itu tidak begitu berat, ringan. Paling yang berat dia merasakan sakit di belakang kepala di sini. Dari tengkuk begitu ya? Ya, oleh karena itulah maka mereka tidak terlalu tidak terlalu waspada bahwa darah tinggi itu bahaya. Makanya nanti kita akan jelaskan komplikasinya apa saja kalau orang darah tinggi. Ya. Tadi dokter mengatakan range bisa dikatakan darah tinggi itu di tekanan 140. Ya, kalau istilah medisnya sistol, yang di atas. Kalau di diastolnya atau yang di bawah di atas 90. Di atas atau sama dengan. Tapi dia kalau masih di 130-an gitu belum ya dok ya? Ya itu dianggap sebagai prehipertensi. Kalau yang ideal normal itu 120/80. Iya. Dan tapi kalau sudah 140/90 itu sudah kategori darah tinggi. Nah, untuk memahami gejalanya seperti apa ya dok ya? Tadi kata dokter hanya tengkuk saja atau kita ada perasaan emosional atau gimana itu dok? Iya, kalau secara keluhannya itu ya paling kalau dia sudah tinggi, berat, sakit kepala atau di belakang kepala ya. Tapi memang kadang-kadang bisa berdebar-debar. Kalau dia sudah tanda sesak itu berarti sudah ke jantung. Nah, oleh karena itulah saya harus menjelaskan komplikasinya ini yang penting. Jadi di Indonesia dari data yang ada namanya Indonesia Renal Registry, ya, itu bahwa penyebab gagal ginjal pasien-pasien cuci darah itu yang paling banyak adalah darah tinggi. Awalnya itu ya dok ya? Jadi akibat darah tinggi ini kan penyebab kegagal ginjal ini angkanya sekitar 36%, bayangkan. Sedangkan penyebab kedua gagal ginjal tersebut adalah kencing manis. Darah tinggi, bayangkan kalau sepertiga penduduk Indonesia yang tidak menyadari bahayanya darah tinggi komplikasinya. Sekarang saja pasien-pasien gagal ginjal itu hampir setiap unit cuci darah itu penuh. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari, tidak paham, tidak tahu bahayanya, sehingga tidak berobat teratur. Nah, ada satu lagi yang saya pengen tekankan, bahwa ada yang anggapan, mungkin bisa dikatakan mitos, masyarakat mengatakan bahwa
kalau makan obat terus-menerus, maka ginjalnya akan rusak. Ya, itu mitos atau fakta ya dok? Itu sebenarnya kalau menurut saya mitos itu. Mitos Karena saja. fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Justru menyelamatkan ginjalnya ya dok Justru menyelamatkan ginjalnya. Jadi kita bahas dulu sedikit. Saya akan jelaskan komplikasinya tadi ya. Betul. Yang utama tadi ginjal. Jadi ginjal akan terjadi kerusakan pada ginjal yang berakhir dengan gagal ginjal, cuci darah. Kemudian yang kedua, dia juga penyebab nomor 1 untuk penyakit jantung. Bisa kena gagal jantung, kemudian bisa kena serangan jantung, infak, sudden death, mati mendadak itu rata-rata penyakit jantung. Dan penyebab atau faktor utamanya adalah darah tinggi. Kemudian saraf, stroke. Nah ini jarang disadari oleh pasien-pasien darah tinggi, sehingga pasien-pasien darah tinggi itu dia tidak pernah mau ukur tekanan darah. Kemudian kalau dia merasa sakit kepala, dia beli saja obat di warung, ya, obat betul. makan. Padahal proses kerusakan organ-organ itu berlangsung semakin lama semakin Parah. Gitu. parah. Makanya dia kalau dari penelitian itu biasanya setelah 5 tahun. Tapi kalau misalnya tekanan darahnya sangat tinggi dan tidak terkontrol dengan baik, 180-an, 200-an, yang paling cepat adalah stroke. Nah, jadi mungkin beberapa pasien usia muda kena stroke Ya, betul. karena tekanan darahnya tidak terkontrol. Kemudian juga di bagian mata ada yang namanya retinopati hipertensi, jadi kerusakan di pembuluh darah retina akibat tekanan darah yang tinggi, bisa Menekan menyebabkan gitu ya. kebutaan. Itu hal-hal yang berat dan sangat bahaya. Kemudian juga ada namanya peripheral artery disease, di mana gangguan aliran darah ke ujung-ujung kaki ini. Jadi karena suplai makanan lewat darah itu ke kaki itu berkurang, maka ujung-ujung jarinya akan hitam. Kemudian kadang-kadang harus diamputasi. Oh, itu bukan hanya penyebab dari kencing manis atau diabetes ya dok ya? Darah tinggi juga, terutama kencing manis dan darah tinggi. Jadi darah tinggi ada, kencing manis apalagi. Ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu bisa menyebabkan perdarahan pada hidung, epistaxis. Ya. Jadi karena tekanan darahnya terlalu tinggi bisa menyebabkan perdarahan lewat hidung. Dan pada laki-laki bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi kelemahan dalam berhubungan. Ya, otot-otot di seluruh tubuhnya juga terganggu ya dok ya. Jadi saya dalam kesempatan ini sangat bahagia sekali bahwa masyarakat perlu tahu bahwa hipertensi itu sangat bahaya. Ya. Nah kebetulan bulan ini tanggal 17 Mei kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Ya. Di mana temanya itu kontrol tekanan darah. Nah salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana tekanan darah pasien-pasien ini terkontrol, artinya dalam ring normal. Betul. Bagaimana caranya? Ya tadi ya, saya belum menjelaskan siapa-siapa saja yang kemungkinan besar akan menjadi darah tinggi. Ya. Nah itu perlu disadari ya. Faktornya. Itu terutama kalau dia misalnya orang tuanya. Misalnya bapaknya darah tinggi, ibunya darah tinggi. Sebenarnya kalau ras itu kulit hitam paling tinggi ya. Tapi kita ini sekarang sudah sangat tinggi nih, sepertiga penduduk Indonesia. 30% dari penduduk Indonesia. Ini sebagai contoh saya, karena berbicara epidemiologi penelitian itu, karena saya juga mengajar kan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Begitu saya mengajar, terutama yang sudah kuas, ada 50 orang, saya tanya, berapa orang yang orang tuanya darah tinggi? Suruh angkat tangan. Dari 50 itu 19 orang, bayangkan. Itu kisah yang saya alami. 19 dari 50. Berarti faktor genetik sangat mendukung sangat ya, mendukung. Ya, untuk terjadi keturunannya Ya. itu ya. Makanya kalau dia sudah ada orang tuanya darah tinggi, dia harus waspada, lebih aware, lebih menjaga makannya ya. Kemudian kondisi stres, merokok, minum alkohol. Gitu ya. Nah tadi saya sebut stimulan. Saya pernah punya pasien tuh SMA kelas 3. Ya. Sudah gagal ginjal. Saya bingungin, masih sangat muda. Memang waktu dia dirawat tekanan darahnya tinggi. Saya cari-cari, saya tanya apa sih penyebabnya. Ternyata dia hobi main futsal tuh.
dari SMP. Tapi kan anak-anak muda nih Gen Z sekarang kan kelihatannya mau kuat terus ya. Kalau main tuh main harus terus. prima terus tenaganya. Nggak ada gitu. waktu istirahat. Pokoknya kayaknya hebat lah gitu. Nah mereka minum minuman stimulan yang memperkuat itu. Ternyata dalam beberapa tahun ginjalnya kena. Apalagi dia punya faktor risiko orang tuanya darah tinggi. Jadi di samping memang dia punya faktor risiko diperberat oleh pola makan. Terus obesitas. Jadi obesitas itu salah satu yang menyebabkan orang darah tinggi. Dan orang-orang yang kencing manis itu biasanya kena darah tinggi juga. Nah, satu lagi stres. Jadi stres ini harus dikelola dengan baik. Artinya mungkin orang-orang tertentu bekerja memang di tempat yang stres, yang setiap bulan ada target. Nah, mereka harus mengelola stresnya dengan baik. Bagaimana mereka harus menghilangkan stres, misalnya dengan refreshing, nonton pun tidak boleh yang nonton perang misalnya, atau nonton drama yang sedih, yang menguras emosional itu tidak boleh. Ya. Jadi mungkin yang lebih baik yang komedi. Kemudian olahraga juga mereka harus dipilih, jangan yang bersifat kompetisi, misalnya main tenis tapi bertanding, itu akan meningkatkan tekanan darah. Jadi paling latihan aja atau jogging, jadi tidak sembarang. Jadi perlu betul diperhatikan hal-hal tersebut. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan ya tentang hipertensi ini yang begitu global lah gitu ya untuk bermasalah di dalam tubuh. Tapi kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini ya dok. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Nggak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN. Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton! Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan swasembada pangan dan menuju lumbung pangan dunia 2045
adalah melahirkan petani milenial, petani berusia 19 sampai 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam usaha tani. Aplikasi Mitra 3M ini memudahkan kita untuk berbudidaya ikan, di mana di dalamnya itu sudah ada panduan SOP-nya, baik dari sebelum tebar sampai dengan panen. Nah, di aplikasi ini juga nanti ada saran pemberian pakan, ada analisa keuangannya. Jadi mengetahui kita itu budidaya itu untung apa rugi. Untuk melihatnya itu kita harus aktif memakai aplikasi ini. Semakin kita aktif, semakin kita rajin mencatat, maka data yang kita terima di aplikasi ini semakin akurat. Aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk berbudidaya ikan. Generasi muda jangan malu jadi petani. Petani itu keren. Sekarang eranya digitalisasi, petani melek digital. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter, dengan tema kita kali ini hipertensi, deteksi dini dan mencegah komplikasi. Bersama Dr. Novadian SPPD KGH Finasim yang merupakan pengurus ID Cabang Palembang. Kembali kita bersama dokter. Ya dok, tadi sudah dokter jelaskan bahwa penyebab hipertensi dan salah satu gejalanya adalah ya mungkin ada yang tidak beres, sakit di kepala. Apakah ada deteksi lagi yang bisa kita memungkinkan untuk memahami bahwa kita terkena hipertensi gitu dok? Iya, sebenarnya untuk mendeteksi dini itu kita harus mengenali dulu kita ini termasuk faktor risiko atau tidak. Oh gitu. Kalau misalnya orang tua kita, bapak atau ibunya darah tinggi atau keduanya, nah kita harus aware. Artinya harus segera kita cek. Kemungkinan besar darah. Ya dok ya. Ya, makanya kadang-kadang pada usia muda sudah terjadi darah tinggi juga. Jadi deteksi dini itu diawali dengan apakah pada diri kita itu punya faktor risiko. Dan orang yang tidak punya faktor risiko biasanya risiko untuk menjadi darah tinggi sangat rendah. Paling faktor usia, artinya kalau usianya sudah tua karena faktor pembuluh darah yang kaku, itu tekanan darahnya akan naik. Kalau faktor pola hidup misalnya makan gitu dok? Ya, jadi mungkin bisa juga. Ada satu lagi yang saya belum jelaskan, yaitu bila kondisinya hiperlipidemia, artinya kolesterolnya tinggi. Nah, pola makan yang tidak sehat, yang banyak mengandung kolesterol, terutama misalnya makan makanan seafood, ya, ikan, kepiting, ketam, udang dan lain-lain, atau jero-jeroan. Jadi memang pola makannya itu harus bagus. Jadi tidak berlebihan makannya, sehingga lemak tidak terlalu tinggi di dalam tubuh. Tentu itu harus kita cek. Nah, pada orang-orang yang darah tinggi ini, hampir rata-rata yang kena ginjal itu karena dia medical check up. Maksudnya dia dicek, apalagi kalau misalnya dia dikerja di perusahaan atau di BUMN, BUMD, milik negara yang melakukan medical check up tiap tahun. Tapi orang-orang yang awam, yang tidak pernah dicek, datang ke kita sudah dengan komplikasi yang kita takutkan itu. Sudah datang dengan gagal ginjal. Nah, yang jadi masalah gagal ginjal ini awal-awalnya tidak ada gejala. Sehingga orang-orang tersebut begitu ketemu kita katakan dia gagal ginjal, banyak yang tidak terima. Saya selama ini sehat-sehat saja, tidak ada keluhan. Nah, oleh karena itulah pemeriksaan yang kita upayakan sekarang itu pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Makanya hari ini topiknya darah tinggi itu karena khusus gagal ginjal ini penyebab nomor satunya ini darah tinggi. Darah tinggi. Nah, darah tinggi ini tadi saya sudah sebutkan sepertiga penduduk Indonesia darah tinggi. Sumatera Selatan sama saja. Nah, kalau kita tidak cegah yang sepertiga penduduk yang darah tinggi ini, kemungkinan besar akan semuanya jadi gagal ginjal. Betul. Nah, kalau kita mulai deteksi dari awal, berobat, kita cegah komplikasinya,
Ya mudah-mudahan kita bisa mencegah komplikasi tersebut. Jadi kan kalau kita berhasil mencegahnya, dia tidak sampai ke gagal ginjal atau ke stroke, ke gagal jantung, ke kebutaan, ya maka tentu kualitas hidupnya akan jauh lebih baik daripada dia sudah mendapatkan komplikasi tersebut. Terlanjur gitu ya, Sudah dok, kena terlanjur komplikasi. tanpa terdeteksi sudah terjadi komplikasi. Sudah semakin berat. Sudah pada saat semakin terdeteksi berat. ya, dok, ya. Jadi dia mungkin bekerja tidak bisa ini lagi, tidak bisa bekerja dengan sempurna. Ya. Apalagi kalau pasien cuci darah 2 kali seminggu harus cuci darah di rumah sakit. Oke dokter, nanti kita akan berbincang lagi. Tapi di sini sudah ada WA yang masuk dari Opi di Sekojo. Dok, apakah hipertensi ini bisa disembuhkan atau memang harus terus konsumsi obat sebagai pencegahan? Silakan dokter. Jadi kalau dikatakan bisa disembuhkan tidak ya, tapi tekanan darah itu bisa dikontrol. Nah, jadi saya mungkin jelaskan dulu bahwa ada 2 hal yang penting dalam pengobatan darah tinggi. Pertama yang disebut non farmakologi, artinya bukan obat. Kemudian farmakologi mengkonsumsi atau makan obat-obat dari dokter. Nah yang non farmakologi ini salah satunya dia harus diet, terutama mengurangi makan garam. Garam ini pemicu untuk terjadinya darah tinggi. Kemudian kalau memang kolesterolnya tinggi, dia harus mengurangi makanan-makanan yang berkolesterol. Kemudian olahraga yang ringan, bukan yang berat. Jogging misalnya kan, teratur 3 kali seminggu. Kemudian juga yaitu tadi pola hidupnya harus sehat, istirahatnya harus cukup, tidak boleh bekerjanya misalnya tidak istirahat atau istirahatnya kurang. Itu yang memicu tekanan darahnya itu akan meningkat. Nah, kalau seandainya dengan modifikasi gaya hidup saja tekanan darahnya bisa terkontrol, dia tidak perlu makan obat. Kalau terkontrol dengan modifikasi gaya hidup. Misalnya dia merokok, berhenti merokok. Iya. Nah, misalnya dia suka minum alkohol, berhenti minum alkohol. Tidak begadang gitu. Tidak begadang, tidak stres. Iya. Tekanan darahnya terkontrol. Tapi pada kondisi yang modifikasi gaya hidup itu tidak bisa mengontrol tekanan darah, ya harus makan obat. Nah, itu hanya menutup kebiasaannya gitu ya dok ya, yang buruk untuk kesehatan. Ya, dikaitkan dengan pengobatan harus rutin minum obat ya dok untuk pasien-pasien hipertensi ini. Ada mitos atau fakta ya dok? Kadang-kadang orang tuh jadi malas minum obat karena takut ginjalnya rusak. Iya. Padahal seperti apa yang betulnya dok? Itu hal yang salah, yang berakibat fatal bagi pasien-pasien. Jadi begitu dia ketemu kita sudah gagal ginjal atau gagal jantung, sudah terlanjur rusak ginjalnya. Sudah terlalu rusak. Kenapa? Saya tanya kenapa tekanan darahnya tinggi, tidak terkontrol. Ternyata dia takut minum obat. Padahal obat itu kan sudah diteliti ya. Di bidang kedokteran tuh tidak mudah untuk memberikan obat ke pasien. Ya. Obat itu dicobakan dulu ke binatang tahap awal. Kemudian kalau di binatang bagus hasilnya baru ke manusia lingkup kecil, manusia lingkup luas. Waktu dipasarkan tuh dilihat juga efek sampingnya bagus, apa baik apa tidak, berapa persen angka kejadian yang efek samping buruk, baru dipasarkan. Oleh karena itu maka obat-obat darah tinggi itu pada pasien tertentu yang dengan modifikasi gaya hidup merubah kebiasaannya, tetap saja tekanan darahnya naik, maka dia harus makan obat. Dan makan obat itu seumur hidup. Ya. Nah, kalau dikatakan akan merusak ginjal, itu salah besar. Bahkan dengan makan obat darah tinggi itu akan melindungi ginjal. Justru. Ya. Tapi bukan hanya melindungi ginjal, melindungi jantung, saraf, mata. 4 organ penting yang akan rusak bila tekanan darahnya tidak terkontrol dengan baik. Nah, saya rasa itu yang paling penting dipahami oleh masyarakat. Sehingga kita bisa mencegah, menurunkan angka kejadian gagal ginjal. Karena begitu tinggi, kalau sudah gagal ginjal, wah. Udah hampir sepertiga organ-organ itu rusak ya dok, kalau sudah ke jadi ginjal ya. Hampir tidak pernah. Misalnya pasien gagal ginjal itu hanya ginjalnya yang rusak. Karena kan dia secara bersamaan
organ-organ lain tuh kena juga, misalnya Metabolisme. jantungnya sudah kena, jadi dia berjalan agak jauh sudah sesak. Iya. Kemudian gangguan awal dari saraf tuh biasanya kesemutan, kebas kata orang-orang masyarakat tuh. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda itu waspadalah. Jadi memang obat itu merupakan garda terdepan untuk melindungi metabolisme di dalam tubuh ini Iya, ya betul. dok ya. Ya dok, untuk hipertensi ini, kalau dulu kan biasanya menyerang orang-orang yang usia lanjut ya, terlepas dari ini genetik atau tidak ya dok ya, istilahnya memang di usia 40 ke atas gitu ya. Nah tapi pada saat ini di zaman sekarang, ini hipertensi itu sudah merambah ke usia-usia anak-anak lah gitu ya. Betul. Betul, bagaimana menurut dokter? Ya karena ini ada perubahan perilaku pada masyarakat kita yang Gen Z Misalnya dia banyak sekali yang misalnya hobi main game, yang tidak kenal istirahat, kadang-kadang tidak tidur semalaman, yang membuat kondisi itu bisa dikatakan faktor inactivity, maksudnya tidak olahraga, tidak beraktivitas, Mager kalau kata orang mager sekarang. saja. Ini faktor risiko untuk terjadinya darah tinggi. Sehingga kalau tadi dia misalnya sudah ada faktor risiko orang tuanya darah tinggi ditambah faktor ini, maka sangat cepat darah tingginya muncul pada orang tersebut. Apalagi misal ya, dia hobi makan, dia obesitas, tambah satu lagi faktor risikonya, tambah cepat dia darah tinggi. Jadi beberapa faktor risiko itu setiap pasien tuh harus kita temukan. Sehingga mengobatin darah tinggi itu tidak hanya bahwa diberi obat, tidak. Kita harus cari, Penyebabnya itu ya dokter ya, justru. kalau misalnya dia di pekerjaannya sering stres dan obat-obatan diberikan tekanan darahnya tidak turun, tentu dia harus diskusi dengan atasannya. Apakah mungkin misalnya dia dipindahkan yang tidak terlalu stres sehingga bisa memperbaiki kondisi tekanan darahnya. Karena kalau dibiarkan tempat yang stres itu, tentu komplikasi darah tingginya akan terjadi karena tekanan darahnya tidak bisa kita kontrol. Iya, dia tetap terjadi tinggi terus gitu ya dok ya. Baik dokter, nanti kita akan jawab juga, ada lagi WA yang masuk ini, tapi nanti setelah pariwara berikut ini ya dok ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl tuh sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Hello and welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict,
Muara Enim Regency with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih bersama Dr. Novadian SPPD KGH Finasim, pengurus ID Cabang Palembang. Dan dokter, mungkin beberapa pemirsa di rumah ingin konsultasi dengan dokter nih ya untuk terkait hipertensi dan penyakit ginjal ini. Biasanya dokter prakteknya di mana biar bisa pemirsa ikut konsultasi langsung gitu? Iya, saya kebetulan di Rumah Sakit Muhammad Husin itu hari Senin dan Selasa ya. Kemudian di Rumah Sakit Hermina Basuki Rahmat Selasa dan Kamis, di Rumah Sakit Siloam Senin dan Rabu. Oke. Sampai hari Jumat berarti ya dok ya? Jumat, Sabtu, Minggu saya nggak berarti. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu cuma justru sampai Kamis. Cuma sampai Kamis. Jadi pemirsa bisa catat ya hari-hari dokter Novadian ini praktek untuk bisa konsultasi dengan beliau. Selain di 4 hari itu, dokter tidak ada praktek pribadi ya, hanya di rumah sakit ya? Saya tidak ada. Karena memang saya juga harus mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kemudian di rumah sakit kan ada yang koas yang lagi belajar untuk menjadi dokter. Kemudian juga mengajar yang lagi mengambil dokter penyakit dalam. Dan juga yang mau PPDS mengambil konsultan ginjal hipertensi. Jadi begitu banyak kesibukannya ya dok ya, berarti memang hari prakteknya dibatasi sampai hari Senin sampai Kamis ya. Oke dokter, ini sudah ada WA yang masuk dok. Assalamualaikum dokter, saya dari Ibu Siska di Jakabaring. Dokter, apakah ketika seorang memiliki keturunan darah tinggi, apakah anaknya juga akan darah tinggi? Oke. Kemudian saat ini banyak sekali tentang serangan jantung untuk pasien serangan jantung akibat hipertensi. Apakah ada ciri-cirinya sebelum terkena serangan jantung, dok? Silakan dijawab, dokter. Jadi kalau orang tuanya darah tinggi ya, terutama kalau misalnya bapak dan ibunya dua-duanya darah tinggi, itu kemungkinan besar anaknya darah tinggi. Kemudian kalau salah satu kemungkinan 50% anaknya darah tinggi. Artinya kalau dia punya 4 anak, 2 orang kemungkinan darah tinggi. Itu secara kemungkinannya ya. Tapi memang saya sebutkan tadi, kalau orang tuanya sudah darah tinggi, maka anak-anaknya itu sudah harus aware. Ya, artinya pada waktu dia sudah, kadang-kadang nih remaja, anak-anak sudah ada yang darah tinggi ya. Artinya begitu dia sudah beranjak anak-anak dan dewasa, sudah harus memperhatikan tekanan darahnya itu. Karena kan salah satu mengetahui darah tinggi atau tidak itu kan harus diukur. Cek darah gitu ya dok. Dan sekarang ini pasien-pasien darah tinggi itu kita beri masukan supaya dia punya alat ukur tekanan darah. Kan sekarang banyak nih alat ukur tekanan darah yang sangat mudah digunakan, yang digital. Akurasinya sama itu ya dok? Setidak-tidaknya lebih aware lah. Kita selalu bertanya, coba kalau pasien saya selama di rumah berapa rata tekanan darahnya. Karena kan dia misalnya kalau pasien saya sebulan sekali kontrol, itu kan cuma sekali ketemu, kadang-kadang tekanan darahnya bisa tinggi kan.
atau bagus. Tapi sebenarnya yang paling baik itu bagaimana kondisi tekanan darahnya yang di rumah. Karena sehari-hari itulah yang nanti akan mengakibatkan komplikasi kalau tidak bagus, tidak terkontrol. Jadi kalau dikatakan tadi orang tuanya darah tinggi, kemungkinan besarnya iya, maksudnya faktor risikonya lebih tinggi daripada orang yang orang tuanya tidak darah tinggi. Jadi harus lebih waspada. Nah, itu. Iya. Berarti memang bisa dimungkinkan besar ya, Dok ya, untuk anaknya. Dan kemudian tadi ada jantungnya, apakah ada tanda-tanda sebelum ketahuan bahwa terkena jantung? Jadi pada orang-orang yang darah tinggi harus diwaspadai gejala penyakit jantung tersebut. Misalnya ya, dia berjalan katakanlah yang paling ringan itu 100 meter. Itu sudah mulai sesak. Agak sesak mungkin ya. Atau ya, misalnya dia yang paling mudah jalan 10 meter atau ke WC misalnya, sudah sesak. Nah yang paling berat tuh di tempat tidur pun dia sesak. Itu gejala-gejala jantungnya sudah kena yang orang-orang darah tinggi. Kemudian kalau ada nyeri dada. Nah nyeri dada itu biasanya khas. Jadi nyeri dada jantung itu tidak bisa kita tentukan letaknya. Pokoknya dia tuh di dada kiri gitu. Kemudian menjalar biasanya. Bisa menjalar ke bahu, ke jari-jari. Nah, kalau sudah ada gejala itu harus cepat-cepat periksakan ke dokter jantung ya. Sehingga kita tahu pengobatannya, mencegahnya jangan sampai menjadi lebih buruk. Ya. Nah, agak mirip pasien-pasien darah tinggi ini komplikasi ke ginjalnya. Kalau ginjal benar-benar tidak ada gejala yang khas kecuali dia sampai gagal ginjal. Kalau dia gagal ginjal misalnya dia mual muntah, tidak mau makan, sesak napas, bahkan yang lebih berat kejang, tidak sadar. Nah kalau pada jantung itu tadi, dia nyeri dada, sesak napas. Nah itulah ciri-cirinya. Kalau dia misalnya biasa olahraga, kalau 1 putaran ya mungkin 1 kilo, dia santai-santai aja, ini baru 100 meter sudah terasa agak sesak. Atau dia misalnya naik tangga mulai sesak, itu waspadalah. Ini ada tanda pertanda bahwa sudah ada gangguan jantung. Jadi akibat tekanan darah yang tinggi terus di dalam tubuh itu, maka jantung itu akan menebal, bengkak sebenarnya. Kalau dilihat kita ronsen dia membesar jantung. Begitu jantung itu membesar, maka kemampuan memompanya akan berkurang. Sehingga suplai oksigen yang diedarkan di dalam tubuh itu berkurang. Sehingga dia sesak napas. Itu nah, sumber utamanya ya, darah tinggi tadi. Itu kembali itu ya memang Nah, berbicara tentang komplikasi ya dok ya dari darah tinggi ini. Terkadang kita tuh sadar bahwa kita ada darah tinggi atau penyakit darah tinggi itu setelah ada komplikasi. Sebetulnya apa yang perlu kita waspadai untuk pengobatan awal? Gejala awalnya itu seperti apa yang perlu kita waspadai untuk meminimalisir terjadi komplikasi ini, Dok? Ya, minimal kalau... Biasanya gejala awalnya seperti apa ya, Dok? Ya pusing aja, itulah yang susahnya darah tinggi itu. Makanya secara umum masyarakat tidak takut dengan darah tinggi. Apa namanya itu gejalanya tidak... Khas gitu ya, iya, Dok, ya? Tidak khas dan tidak berat. Makanya mungkin tadi sudah saya sebutkan bahwa dia disebut sebagai silent killer, jadi membunuh secara diam-diam. Dan mereka yang darah tinggi ini tidak sadar dengan hal tersebut. Makanya kita dalam kesempatan ini saya sangat berkepentingan memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa darah tinggi itu bahaya. Bahayanya setelah terjadi komplikasi. Dan oleh karena itu sekarang kita harus mencegah hal tersebut, supaya kualitas hidup kita tidak berubah setelah terjadi komplikasi. Iya, terkadang kita tidak menyadari ya dok ya bahwa ini merupakan gejala darah tinggi gitu, karena mungkin hanya pusing biasa, setelah itu kita bisa tidur nyenyak lagi dengan minum obat anti nyeri. Ya gitu, kita beli di warung ya, banyak obat-obat sakit kepala di warung makan, oh enak. Iya, padahal ini sudah merupakan gejala. Nah, usia berapa yang perlu diwaspadai dengan adanya gejala ringan ini dok biasanya? Iya, sebenarnya karena sekarang ini banyak sekali pasien-pasien muda yang sudah terjadi komplikasi, misalnya ke jantung, ke stroke, kemudian ke ginjal, itu usia-usia muda sudah. Artinya kalau orang dewasa itu mulai 18 tahun itu
sudah harus waspada. Pada anak-anak juga sudah mulai darah tinggi ya. Jadi tentu kewaspadaan mungkin kita harus selalu mengecek ya, minimal tekanan darah kita. Artinya walaupun dia tidak punya faktor risiko, harus dicek lah kalau ada, karena sekarang ini kan untuk ngecek tekanan darah itu sudah sangat banyak teman-teman. Bahkan alat-alat untuk mengukur tekanan darah itu mudah sekali mendapatkannya. Sehingga kan pasien-pasien darah tinggi saya selalu menganjurkan coba punya alat pengukur tekanan darah. Karena ini sudah bergeser sekarang. Kalau dulu ya ketemu dokter, ketemu dokter tuh kalaupun dia normal itu belum tentu sepanjang di rumah dia normal. Maka tidak menjamin setiap ketemu dokter normal tekanan darahnya itu normal. Jadi dia laporkan nih kondisi selama dia di rumah itu. Oh, ada kontinuitasnya ya dok. Iya, betul. Perkembangan ketinggian darah tingginya itu ya gitu. Iya. Terus ada satu lagi, kepatuhan makan obat ya, masyarakat Indonesia ini sangat rendah. Kepatuhan makan obat. Harusnya kalau dia berpikir pertama dengan mengetahui bahwa darah tinggi itu komplikasinya sangat bahaya, maka makan obat itu wajib. Misalnya kita pagi hari ya, saya utamakan kalau satu obat itu pagi hari, karena kita harapkan kalaupun dia lupa masih ada siang dan malam ya. Kalau mau malam biasanya kita kombinasi ada yang malam. Nah, oleh karena itu saran saya obat itu anggaplah sebagai sarapan pagi. Jangan dianggap beban. Kalau lihat obat jadi beban. Betul. Nah, kembali ke obat ini ya dok ya, sebetulnya kita masyarakat ini sebagian malas gitu untuk rutin meminum obat. Padahal ini untuk kesehatannya sendiri, tapi nanti kita bahas ya dok setelah melihat yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk, dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama, kita penyemprotannya jangan telat, setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera.
Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih bersama Dr. Novadian dan pembahasan kita tentang hipertensi. Baik dokter, kembali tadi bagi pasien-pasien yang terkena hipertensi ini, biasanya kan ada obat-obatan yang harus rutin dia minum. Karena sudah terlanjur nih ya, menghindari untuk komplikasi ke organ-organ lain. Nah, bagaimana beberapa pasien mungkin dokter pernah mengalami sendiri, cukup malas gitu ya dok ya minum obatnya mungkin. Bagaimana mengedukasi pasien-pasien seperti ini, dok? Iya, makanya yang kita kemukakan dulu apa komplikasinya tadi kita sudah jelaskan sepanjang lebar. Iya. Dan kita berharap bahwa obat itu bukan menjadi beban. Jadi makan dianggap sebagai sarapan. Karena pengalaman saya, pasien-pasien yang tidak patuh makan obat ini, tidak kontrol berobat, komplikasinya cepat sekali terjadi. Tiba-tiba dia sudah datang, kita cek, ternyata sudah gagal ginjal. Dan karena pasien itu merasa selama ini dia sehat, tidak ada keluhan, mereka menolak bahwa dianggap gagal ginjal tersebut. Karena memang gagal ginjal ini kesulitan bagi kami, gejala awalnya memang tidak ada. Tidak khas gitu ya? Tidak khas, setelah dia berat, baru timbul. Misalnya gejala dia seperti orang sakit mual, muntah, tidak mau makan. Kemudian baru timbul yang agak berat, sesak napas hebat. Dan terakhir kejang, tidak sadar sampai koma. Nah, makanya pentingnya kita kasih tahu masyarakat itu yang akan terjadi kalau darah tingginya tidak benar-benar kita kontrol dengan baik. Kalau tekanan darahnya terkontrol terus, komplikasinya tidak akan terjadi, bisa dicegah. Awalnya dari obat dulu ya dok ya? Iya, jadi dari obat, pola makan, olahraga, mengatasi stres. Makanya tadi kita harus cari semua apa-apa yang akan memperberat tekanan darah sehingga tekanan darahnya tidak terkontrol. Baik, dokter, di dalam hipertensi ini ada istilah hipertensif krisis ya dok? Betul. Ya? Itu artinya apa dok? Jadi ini untuk menandai bahwa kalau kondisinya sudah tekanan darah sangat tinggi, itu berbahaya. Makanya disebut krisis hipertensi. Nah, bila tekanan darah di atas atau sama dengan 180 atasnya, dan di bawahnya di atas atau sama dengan 120 di bawahnya. Bila itu sudah terjadi, maka kita harus membaginya dua biasanya. Ada yang disebut dengan hipertensi emergensi, yang harus diturunkan segera, biasanya kita berikan obat yang intravena, yang lewat infus, atau yang urgensi, yang harus diturunkan dalam 24 jam. Kalau tadi dalam 4 jam harus diturunkan, kalau yang urgensi itu biasanya 24 sampai 48 jam, menggunakan obat-obat yang kerjanya cepat, bukan kerja lambat. Karena bila kondisi krisis hipertensi itu tidak ditangani dengan baik, nomor satu yang terjadi adalah stroke. Stroke, terjadi stroke gitu ya. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, terjadi stroke, maka akan berat akibatnya. Oleh karena itulah, dengan mengukur tekanan darah, misalnya di rumah sudah ada alat ukur tekanan darah, begitu tekanan darah tidak haruslah sampai 180, 120 ya, sudah 160-an, sudah sering pusing, maka segeralah ke dokter, kontrol, makan obat teratur, dan kita cari faktor-faktor risiko lain yang memperberat kondisi darah tinggi tersebut. Jadi memang ada tahap-tahapan untuk waspada terhadap kondisi-kondisi yang membahayakan akibat darah tinggi tersebut. Salah satunya krisis hipertensi. Baik, kalau sudah terjadi demikian ya dok ya,
biasanya diet atau diet makanan seperti apa yang perlu dihindari oleh pasien yang Ya, bersangkutan? sebenarnya yang utama itu mengurangi makan garam. Diet rendah garam namanya. Tapi kalau dari pemeriksaan kita lihat bahwa kolesterolnya tinggi ya. Makanan-makanan yang berhubungan dengan kolesterol misalnya makanan laut, seafood, kemudian jero-jeroan, daging-dagingan dikurangi juga. Dan asam urat juga kalau kita periksa tinggi karena berpengaruh juga ke ginjal. Jadi memang mengobati darah tinggi itu tidak mudah. Di dalam pikiran dokter, kalau saya sendiri yang sudah menggeluti bidang ini, begitu ketemu pasien darah tinggi itu pikiran saya sudah menerawang. Bagaimana pasien ini jiwanya, kondisi yang memperberatnya, apa yang harus dilakukan ke depan, dia harus kontrol teratur, tidak menganggap remeh penyakitnya, sehingga nanti dia tidak menyesal. Kalau dia sudah terjadi komplikasi yang berat tadi, ya tentu apa yang disampaikan dokter sudah pernah dia dengar, Kak. Dan oleh karena itu yang paling penting bagi masyarakat itu dia paham betul ya dengan darah tinggi ini akibatnya apa. Dan sekarang nih ya zaman sudah sangat canggih. Bisa dia cari di internet, di Google. Bahkan ada ChatGPT, Meta AI, cari sendiri. Apa sih komplikasinya? Itu jelas-jelas sekali dijelaskan apa saja yang membahayakan darah tinggi tersebut. Oleh karena itu mencegah itu yang lebih baik. Karena saya terutama saya juga menaungi instalasi cuci darah, terutama di Rumah Sakit Umum Dar Siloam. Saya tahu persis bahwa akibat darah tinggi yang menjadi gagal ginjal ini sangat tinggi. Sehingga pasien-pasien gagal ginjal itu sekarang sangat banyak. Usia muda banyak. Iya, sekarang darah tinggi itu bukan hanya penyakit usia dewasa ya dok ya, merambah ke anak-anak. Dan tadi kalau kata dokter krisis hipertensif krisis itu kalau sudah terkena krisis hipertensif itu dia harus rutin minum obatnya ya dok ya. Iya, artinya begini. Yang terjadi krisis hipertensi ini kadang-kadang dia harusnya makan obat teratur, tidak makan obat atau putus obat. Nah, akibatnya tekanan darah tidak terkontrol sehingga sangat tinggi. Atau pada satu kondisi dia misalnya ada masalah, stres tinggi, tiba-tiba tekanan darah naik. Misal saja nih, orang tuanya darah tinggi nih, anaknya ada masalah misalnya katakanlah yang membuat orang tuanya menjadi lebih stres, menjadi lebih marah. Jadi kondisi-kondisi tertentu seperti itu bisa memicu ya. Memicu tekanan darahnya naik menjadi tadi krisis hipertensi. Baik dokter, mungkin di penghujung jumpa kita sore ini dokter bisa menyimpulkan sedikit atau pesan buat pemirsa di rumah, silahkan dokter. Iya, pada saat ini pesan penting bagi masyarakat bahwa karena begitu banyaknya darah tinggi dan darah tinggi ini komplikasinya sangat bahaya. Tadi saya sudah jelaskan mulai dari yang utama gagal ginjal, gagal jantung, stroke, kebutaan. Maka waspadai dan sadari faktor risiko yang dimiliki. Kalau sudah darah tinggi, berobatlah ke dokter, berdiskusilah ke dokter yang memang cocok ya, artinya dengan pasien, sehingga kita mencegah terjadinya komplikasi tadi. Karena biaya yang dihabiskan oleh negara untuk komplikasi tadi sangat tinggi dibandingkan dengan kita mencegah. Oleh karena itu saya berharap dengan diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semua. Tentunya untuk kesehatan kita ya dok ya, mewaspadainya dari sekarang dan cukup gampang mewaspadai darah tinggi ini bahwa ada gejala-gejala yang bisa kita waspadai bahwa ini salah satu gejala dari hipertensi. Baik dokter, terima kasih atas yang sudah disampaikan, kehadirannya di studio kali ini dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya. Baik pemirsa, demikian Indonesia Cerdas Halo Dokter kali ini. Semoga yang telah disampaikan oleh dokter tadi bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.